Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, azanillah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Arba'in Nawawiyah. Kita masih hadis yang kedua, itu tentang rukun Islam pada pembahasan syahadat. Bagaimana biasa kita ulang dulu hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin tala 'alaina rajulun shadid bayad thiyab shadid sawad sa'ab la yura 'ala yasar sabab ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرنا عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. وقال صدقت فعجبنا له يسأل ويصدقه. Ya. Bagaimana dari Umar juga radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk tiba-tiba muncul duduk di sisi Rasulullah SAW. Pada suatu saat tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berbaju sangat putih, berambut sangat hitam, tidak ada tanda-tanda safar padanya atau bepergian, la yura ala safar wa la ya'rifu min ahad, dan tidak kenal di antara kami satu pun atau seorang pun tidak kenal tentang dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastada rukbatai ila rukbatai, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, wa wada'a kafana fakhidai, kemudian meletakkan dua telapak tangannya ke pahanya. Maqala ya Muhammad, dan berkata ya Muhammad akhbirni an Islam. Ya Muhammad, beritakan kepada kami tentang Islam. Waqala Rasulullah SAW al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda bahwa Islam adalah kau bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mengerjakan salat, memberikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan kau melaksanakan haji kalau kamu mampu menempuhnya. Faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian dia berkata, laki tadi benar. Maka kami heran dia yang bertanya dan dia yang menjawab. Baik. Kita masih pembahasan syahadat. Kita telah bahas tentang rukunnya, maknanya, rukunnya, syaratnya, dan nawaqidnya atau pembatal-pembatalnya yang harus kita ketahui untuk menambah kemantapan kita dalam mengamalkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, berilmulah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang lalu kita telah membahas nawaqidus syahadah atau nawaqidul Islam atau nawaqidul la ilaha illallah pada poin yang ketiga. Sekarang masuk yang keempat. Ya, poin yang ketiga kemarin, malam yakfur al-musyrikina wa syakka fi kufrihim as-sahhaha madhhabahum kufrun. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan pemahaman mereka, madhab mereka, agama mereka, bisa kafir dengan demikian. Oh ya, kita sudah terangkan kemarin. Yang selanjutnya Ar-Rabi', yang keempat, man i'taqada anna ghayra hadhi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadihi wa anna hukma ghayrahu ahsana min hukmihi alladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Barang siapa meyakini adanya petunjuk selain Nabi, ya, adanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang lebih sempurna dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada hukum yang lebih daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang
sebagian manusia mengutamakan hukum-hukum yang dibuat oleh taghut di atas hukum-hukum Islam, di atas syariat Islam, maka bisa menjadi kafir. Ini bab yang sangat sensitif, kita harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati dalam hal ini orang ada bisa bermacam-macam. Di antaranya kalau tidak hati-hati bisa terkena fitnah khawarij, yaitu mudah mengkafirkan orang-orang lain karena masalah hukum. Ya. Jadi dengan mudahnya orang-orang yang poin yang keempat mengkafirkan siapa saja yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal yang dimaksud tidak seperti itu. Di antara yang kita pernah dengar atau kita pernah baca, ada satu kitab yang ini sangat berbahaya sehingga melahirkan kelompok radikal ekstrem. Di antaranya buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi yang berjudul Al-Kawashif Jaliyah fi Kubri Dawlat Saudiyah. Bukti yang nyata tentang kekafiran negeri Saudi. Nah, dengar bukunya. Nah, ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ya. Nah, sekarang kalau Saudi saja yang di sana ada Mekah, ada Madinah, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabi, ada ulama, ada Da'imah Al-Qumus, Darul Iftar dan yang lainnya, ada Ummul Qura, ada Jami'ah Madinah, Jami'ah Islamiyah di Madinah dan seterusnya. Itu kafir, ulama-ulamanya taghut, pemimpinnya taghut, apalagi negara-negara yang lain, ya termasuk Indonesia. Maka orang yang memahami seperti itu mudah mengadakan peperangan, menghalalkan darah manusia karena dia menganggap manusia itu telah kafir, mereka saja yang Islam. Jadi poin ini harusnya hati-hati. Yang utama adalah jangan sampai kita jangan sampai terjerumus seperti itu. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui nawaqidus syahadah yang keempat agar kita tidak meyakini, bukan menunjuk orang bahwa sebulan kafir karena meyakini atau tidak berhukum. Kita jangan sampai kita meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna. Jangan sampai kita seperti itu. Kita nggak perlu menunjuk orang lain. Oh, syukuran kafir bukan urusan kita, itu urusan kauti. Kita menyelamatkan diri kita aja dulu, sebagaimana ayatnya dalam surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Gak perlu kita menghukum sepulang kafir karena begini, gak perlu. Yang penting kita ibda binafsi, mulailah dari diri kita, selamatkanlah diri kita, ajar diri kita ini di benak kita tidak meyakini ada suatu petunjuk, satu way of life, jalan hidup yang lebih sempurna dari apa yang telah Nabi SAW turunkan. Tidak boleh, kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada di benak kita ada cara, ada din, ada aturan, ada hukum, ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW. Siapapun dia orangnya. Maka Imam Malik pernah mengunjungi kuburan Nabi SAW. Kemudian Imam Malik berkata, qaul, ucapan-ucapan siapa saja yang bisa diterima dan bisa ditolak, illa qaul hadaku, kecuali ucapan penghuni kubur ini. Itu penghuni kubur siapa? Rasulullah SAW. Ucapan manusia bisa diterima sejauh mana keilmiahannya. Ya, sejauh secara ilmiah, apa itu ilmiah? Maqalullah wa maqalan Nabi wa maqal sahabat, diterima. Dan ucapan manusia bisa kita tolak sejauh dia bertentangan dengan keilmiahan. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, atau meyakini wa anna hukmal ghairi ahsanul hukmi, atau kita meyakini adanya hukum selain hukum Allah lebih baik. Ada hukum selain hukum Allah itu lebih baik. Ini nggak boleh.
bisa kafir. Ya, bisa kafir. Nah, pensyarah menyatakan man ya'taqad anna hunaka huda ahsan min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau seorang meyakini ada petunjuk lebih baik dari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'iyaqul, seperti orang yang berkata al-falasifah aw-sabi'ah aw-sufiyah aw tariqatuhum ahsan min tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahada tariqatu fiha hidayah aw mumathilah li hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahada kafir. Atau ada orang seperti mengatakan bahwa filsafat itu atau sobiah, ya orang-orang yang memakai ilmu kalam, filsafat, ilmu lama dari Yunani, atau sufiyah atau rikotum, atau ada sekelompok sufiyah atau torekot dari guru-gurunya, siapapun dia gurunya, dia menganggap itu lebih baik daripada jalannya Nabi Muhammad SAW, ya, yang Rasul SAW memberi atau diberi oleh Allah wahyu untuk menerangkan bagaimana seorang untuk bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka menganggap ada jalan dari guru-gurunya yang lebih baik daripada apa yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW, ya, maka yang demikian bisa kafir. Kenapa? Fa inna laisa hunaka huda ahsan min hadi Rasulullah SAW. Karena seorang muslim mukmin harus meyakini tidak ada, ya, petunjuk jalan cara yang lebih baik dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah hakikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, seorang meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang berhak mengatur kecuali Allah, yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang berhak dia cintai, dia bertawakal, dia bergantung, dia memohon, dia meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah yang berhak disembah oleh seorang hamba. Begitu juga ketika dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para ulama telah mendefinisikan makna syahadat di situ ialah tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau telah beritakan, wa imtitsalu fima amar, dan membenarkan dan mengerjakan apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan dan mengerjakan apa yang beliau perintahkan, wa ijtinabu fima naha wa jaza, dan menjauhi apa yang beliau cegah dan beliau larang, wa ma'budallahi illa bima syara', dan tidaklah Allah itu disembah kecuali dengan cara yang Allah telah syariatkan. Kalau seorang telah bersyahadat, dia mengaku Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, tapi cara ibadah dia menurut dia sendiri nggak bisa. Ya, contohnya misalkan salat subuh karena berat 1 rakaat aja, ya, menurut seleranya. Tapi bersyahadat, tetapi ibadahnya, cara ibadahnya menurut seleranya sendiri. Atau kalau lagi sibuk nggak sholat, subuh enggak, zuhur enggak, ya, asar enggak, maghrib enggak, semua lewat karena sibuk. Nanti kalau lagi libur gabung semua, ya. Dalilnya apa? Allah juga maha tahu saya sibuk. Dalilnya Allah maha tahu. Ya Allah maha tahu. Cuma nggak bisa dengan dalil Allah maha tahu ikut selera kita. Maka batal. Kenapa? Karena dia merasa cara dia itu lebih baik dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nah itulah orang yang telah bersyahadat dengan syahadatain adalah orang yang terikat, muqayyad, terikat, gak bebas. Dan pada hakikatnya tidak ada yang namanya kebebasan murni. Ya. Manusia ada yang tidak mau bersyahadat, dia pikir dia bebas, nggak terikat dengan aturan Allah, nggak terikat dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Kalau silakan, dia akan terikat dengan hawa nafsunya, dia akan terikat dengan bisikan setan. Saudara, manusia ada yang bosan tinggal di kota, banyak peraturan, lampu merah, inilah parkir bayar, cari ke hutan misalnya dia mau bebas kayak Tarsan. Emang Tarsan nggak ada aturan? Jadi Tarsan juga punya aturan. Tidur sembarangan di laluan gajah, injak-injak. Ya, malah pohon juga dia harus tahu mana pohon yang aman. Ya pohonnya ini apa? Gak semua akar bisa digelantungi. Ya, itu ada aturan hutan. Cuma kita nggak tahu karena kita bukan Tarsan. Ada mana binatang yang harus dimiliki. Ya, saya punya teman waktu di Australia. Ada yang nanyakan di sana itu apa ekor culung tapo-tapoan itu pakai motor besar. Itu dia cerita sebelum Islamnya. Lama-lama dia Islam, alhamdulillah. Orang-orang tatoan itu yang suka pakai motor itu gerombolan kayak miskin itu ada S3, profesor. Mereka boring dengan kehidupan aturan. Dengan aturan itu mereka bosan. Sehingga berkelompok cari kebebasan. Dia pikir bebas. Ini teman saya yang cerita, Newsort Newman namanya. Rumah besar, tatoannya udah habis semua. Nah, nggak ada tempat. Tinggal matanya yang nggak ditato. Ya. Dia cerita, saya pikir dulu saya ikut grup itu, saya pikir saya bebas. Aturan adalah tidak ada aturan. Dia mau freedom, bebas. Karena bosan di aturan di kantor, di ini, di ini dengan negara. Kumpullah orang-orang seperti dia ikut. Wah ternyata begitu dia lama-lama ikut, ternyata ada aturan juga. Contoh aturan yang pertama, dia dikasih sama bosnya, sama ketua gengnya itu, ini apa nih? Oh nggak tahu nyederah, harus jadi duit. Itu udah aturan, pakai sedikit, sisanya jadi duit. Nah, temennya ada dihabisin, pulang nggak jadi duit, habis dia aja ke rantai. Itu aturan. Aku kan jual draft kan kayak jual roti, ya, resikonya berat. Tapi itu harus habis, ketemu lagi, jangan ketemu kalau belum habis jadi duit. Nah kalau dijual susah itu dipakai duitnya habis. Itu juga aturan. Jadi nggak ada manusia murni bebas dari aturan. Nah daripada mengikuti aturan-aturan seperti itu, ya, yang namanya mafia juga aturan, ada aturannya. Yang namanya drug dealer juga ada aturannya. Masuk kemana aja ada aturan, masuk hutan ada aturan hutan. Ya, jalur-jalur binatang buah mana jalur ini kita harus tahu. Makanya ilmu survival itu lama belajarnya, mana yang bisa dimakan. Itu aturan. Main makan aja jamur. Ya, sebentar itu. Enggak semua jamur bisa dimakan, ada ilmunya. Oh, ini jamur yang jadi dimakan. Ini bisa dimakan, tapi bisa makan mangrove. Bangunan dari alam lain. Itu survivalnya di alam barzah nanti ya. Mungkin malaikat. Jadi semua ada aturan. Maka manusia yang paling beruntung adalah manusia yang telah bersyahadat. Kenapa? Dia siapkan untuk diatur oleh yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, yang lebih berhak, yang paling berhak untuk mengaturnya. Nabi SAW manusia yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan aturan-aturan dengan rinci, ya, dia ikuti. Inilah manusia yang paling beruntung. Maka orang muslim itu orang yang paling beruntung, mendapat nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena dia nggak Islam juga, ya, tetap kena aturan juga. Komunis itu ada aturannya. Wah kita nggak percaya Tuhan, ada aturan untuk tidak percaya Tuhan. Ya,
komunis nih, udah jelas-jelas anti Tuhan ini. Naik pesawat, begitu pesawatnya goncang, yang satu oh my god, disalahin. Kamu katanya komunis kok my god. Oh sorry, nggak sengaja. Karena batinnya itu kalau udah kepepet Allah juga yang mencari. Kepret sama yang lain. Katanya tuh komunis, goncang sedikit pesawat, oh my god. Ya, nah begitulah. Gak ada yang namanya asli manusia itu komunis bebas, gak ada. Nah maka dari sini nawaqid syahada yang keempat ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang namanya petunjuk lebih baik daripada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun masalah aplikasi kita mengamalkannya mastata'tum, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Kalau keyakinan harus full, penuh 100%. Kita yakin bahwa yang namanya risalah yang dibawa oleh Nabi SAW yang diamanatkan oleh Allah 100% kita harus beriman tentang kebenarannya. Adapun mengamalkannya beda masing-masing. Makanya mengamalkannya itu mastata'tum. Sahabat pernah disusahkan dengan suatu ayat yang turun, itu apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya kan? Ayat ini sering dalam khutbah Jumat dibaca. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar bertakwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, tunduk patuh. Resah. Ya, para sahabat, bagaimana kita haqqa tuqatih, benar-benar takwa, benar-benar penuh berat. Maka ada ayat lain yang meringankannya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kamu kepada Allah semampu kamu. Ya, semampu kita bertakwa kepada Allah. Tapi mengakuinya harus penuh bahwa petunjuk dari Allah itu ya, karena Allah Maha benar, maka petunjuknya benar adanya. Rasulullah SAW adalah utusan, seorang hamba yang diutus, yang membawa risalah, yang diberi wahyu, maka risalahnya adalah benar adanya. Gak boleh kita ragu. Tidak boleh seorang apalagi meyakini ada sistem lain, aturan hidup lain yang lebih sempurna. Gak boleh. Ya, ini sekali lagi kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, untuk benar-benar meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang hak dan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Inna dina indal Islam. Ya, sesungguhnya di sisi Allah adalah di Islam. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak akan diterima dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Nah, ini sekali lagi poin keempat ini sangat penting. Jangan salah paham. Kita bukan untuk menghukumi orang lain, bukan menghukumi pemimpin ini, negara ini, bukan. Ya, tetapi bagaimana kita selamat agar tidak terjerumus kepada takfiri, mudah mengkafirkan dengan karena melihat seperti itu. Ya sekarang banyak ya manusia dengan mudah mengkafirkan, bahkan negara dikafirkan, hanya dia aja yang Islam karena terkena fitnah poin 4 ini. Ya memang ayatnya benar. Ini hukum ilallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Pamalam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam surat Al-Maidah, tadi dalam surat Yunus itu betul ayatnya. Tapi ayat ini bukan kita untuk menghukum ini negara kafir karena tidak berpegang dengan Al-Quran dan tidak berpegang dengan sunnah, kafir. Saudi kafir, Indonesia kafir. Terus mana yang Islam? Ingat Rasulullah SAW telah memberi isyarat kepada kita jauh-jauh hari sebelum ada negara-negara seperti ini. Ketika itu masih Rasulullah sebagai pemimpinnya dan umat Islam belum berpecah belah.
Tapi Rasulullah telah mengisyaratkan, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, "Sayakum min ba'di ummatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastanuna bi sunnati." Akan muncul nanti setelah para pemimpin yang tidak berpegang dengan petunjukku, yaitu Al-Quran, wa la yastanuna bi sunnati, dan dia tidak berpegang dengan sunnahku, yaitu apa? Hadis. Sayakum fihim, akan tegak di antara mereka para pemimpin, qulubuhum syayatin fi jismanil ins, hati mereka adalah hati syaitan di badannya manusia. Badannya manusia, hatinya syaitan. Sahabat mendengar ini gerah, geram. Mada nasna ya Rasulullah, apa yang kami harus buat ya Rasulullah kalau kami menjumpai seperti itu? Ya maksudnya apakah berontak, apakah demo, apakah perang, apakah buat makar, memulihkan dan seterusnya. Karena nasna itu perbuatan, bukan apa sikap kami, bukan. Apa kata Rasulullah? Nah, karena jawabannya juga menunjukkan paham buat pertanyaannya maksudnya apa. Apa Rasulullah SAW jawab? Isma'u wa ati', dengar dan taat. Dengan kondisi seperti itu, pemimpin yang tidak berpegang dengan Quran, tidak berpegang dengan Sunnah, ya, yang berhati syaitan, Nabi tetap memerintahkan dengar dan taat. Sampai Nabi ulang, dengar dan taat walaupun tidak maduka wa duribatah. Dengar dan taat walaupun harta kamu dirampas dan tubuh kamu dicambuk. Dengar dan taat, artinya disiksa, artinya berat kehidupan dengan pemimpin seperti itu. Tapi kita tetap disuruh oleh Nabi SAW dengan taat. Inilah petunjuk Nabi SAW. Maka jangan kita tertipu dengan cara-cara manusia. Sabar, bahkan hadis lain mengatakan sabarlah kamu dengan pemimpin-pemimpin kamu. Kalau kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangi kamu, sampai kamu sekalian berjumpa denganku di haud, di telaga. Ya, sabar. Bahkan ini telah diamalkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang pemimpinnya itu Mu'tazilah, yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Yang Imam Ahmad dipaksa untuk menyatakan dan Imam Ahmad tidak mau, sehingga Imam Ahmad dipenjara, ditelanjangi, dicambuk, tiap hari itu menerima ratusan cambukan sampai kakinya tidak bisa bertapak, dan dikelilingi pasar, ditelanjangi, rantainya besar-besar. Dengan dahsyatnya siksaan kepada Imam Ahmad, maka muridnya Imam Ahmad itu jutaan ingin berbaiat kepada Imam Ahmad untuk memerangi jihad melawan pemimpin seperti itu. Namun apa kata Imam Ahmad? Dam dan darah. Ya, Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad lebih memilih kesabaran. Bahkan ya di dalam kalangan salafus saleh terkenal. Seandainya aku mengetahui ada doaku yang makbul, maka aku akan doakan kepada pemimpin. Karena kalau pemimpin itu didoakan dia menjadi baik, kebaikan pemimpin itu akan dirasakan oleh rakyat. Tapi kalau dilaknat terus dia dari dajjal jadi jahat, siapa yang susah oleh pemimpin jahat? Ya kita juga. Ya. Makanya doakan pemimpin kita supaya baik, supaya menjadi pemimpin yang soleh, nggak korupsi, adil dan seterusnya. Ketika itu terkabul, maka kita yang senang. Kembalinya kepada kita juga, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kan. Tapi kalau dicerca terus, dilaknat terus, ya kita yang susah juga. Nah ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dicontohkan oleh para imam, di antaranya Imam Ahmad. Oleh sebab itu kaidah yang keempat ini atau nawaqid pembatal yang keempat ini tidak boleh disalahpahami. Bukan untuk menunjuk orang loh sekuran kafir berarti negara ini kafir, negara itu kafir. Karena apa? Karena tidak berhukum. Kita ini tidak boleh berpaham seperti itu, yaitu meyakini adanya hukum, adanya petunjuk, adanya cara hidup yang lebih baik daripada apa yang Allah telah turunkan melalui lisannya atau melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Saya rasa poin keempat ini cukup. Saya nggak akan nambah poin kelima.
tanggung ya. Ya silakan kalau ada soalan. Poin yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kufrun, barang siapa yang benci dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah baik yang wajib maupun yang sunnah, dia benci. Walaupun dia kerjakan, dia benci. Dalam mengerjakannya itu ada kebencian, kufur, bisa kafir. Nah, jadi yang namanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah itu harus ikhlas. Nanti kita akan bahas. Nah, silakan yang poin 4 ini kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ada yang soalan? Ya, silakan. Bagaimana cara kita menyikapi suatu peraturan pemerintah yang jelas-jelas itu tidak sesuai dengan syariat. Contohnya misalkan kewajiban pajak kepada setiap masyarakat, yang itu kan juga ada larangan dari Nabi. Bagaimana kita menyikapi soalan yang seperti itu? Ya, saya Muhammad Al-Utsaimin di dalam masalah ini itulah begitu juga Syekh Salim Hilali menggambarkan hadis tadi, walau tidak maluka, meskipun harta kamu dirampas. Salah satu bentuk perampasan para pemimpin kepada umat Islam, kepada kita, itu dengan pajak. Ya, apa kata Nabi? Isma'ullah, dengar dan taat. Kita dirampas harta kita, bayar pajak. Kalau kita udah zakat kok nggak taat, penjara, ditutup. Tetap kita taat. Nah, waktu ngasih pajaknya, tukang pajaknya bilang ikhlas ya Pak? Ya kagak. Dirampas pakai ikhlas. Ya kagak, mau dirampas pakai ikhlas. Nah, kasih sih kasih. Soal ikhlas mah kagak, nggak rela. Sebetulnya Pak, ini nggak ada Pak. Tapi dia kan pegawai kecil, ya, begitu. Ya itulah sistem. Jadi kata Nabi, walau kita maluka, walau juga dengar dan tahu kalau harta kamu dirampas dan punggung kamu dicampur. Nah, itu keterpaksaan. Ya, jadi kita nggak taat dalam arti kata hukum, tapi kita taat dalam arti kata karena ada risiko. Risiko perusahaan ditutup kan. Apalagi kalau ini di penjara. Ya, kalau apa istilahnya curang apa ini penjara. Dan di dalam kitab Imam Syatibi membolehkan. Saya mau saya juga membolehkan kalau suatu negara menerapkan pajak, ya udah, ya kita mau tidak mau harus ikut aturan itu. Secara hukum kita nggak rela, ya karena kita sudah zakat orang Islam. Tetapi secara wakilnya kenyataan kita harus ikuti karena perintah Nabi juga begitu. Dengar dan taat, dengar ya bayar, taat itu bayar. Taat pada pemimpin tetapi bukan rela dengan produknya. Nah, ketika kita menolak satu produk dari pemimpin, bukan berarti kita tidak taat secara keseluruhan. Contoh, misalkan ada suatu pemimpin misalnya di suatu negara yang mayoritas kaum muslimin yang dianggap itu negara Islam misalnya, memerintahkan setiap individu mengumpulkan setiap bulan 100.000 untuk apa? Untuk membuat kasino terbesar di dunia. Nah, kita nggak mau. Karena itu jelas-jelas haram. Nah, ketika petugasnya mengutip setiap orang dengan senjata, kalau nggak ngasih tembak, kasih. Karena menjaga nyawa lebih baik daripada itu. Kasih atau penjara, yang nggak ngasih penjara, ya lebih baik kasih. Tapi kalau silahkan yang mau ngasih yang enggak kita pilih enggak. Nah, jadi lihat kasusnya. Kita menolak satu produk bukan berarti kita nggak taat secara keseluruhan kepada ulil amri, tidak. Secara keseluruhan kita taat. Kita tolak produk-produk yang tidak baik atau yang maksiat. Karena ada hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq fa inna ma ta'a fi ma'rufin. Tidak boleh taat pada makhluk siapa saja yang menselisih khaliq,
yang menentang yang maksiat kepada Khalik, kepada Allah. Fa inna ta'ata, sesungguhnya ketaatan itu fi ma'rufin, kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalau kita berada di negeri seperti itu dengan pemimpin yang dianggap sebagai ulil amri, taat secara keseluruhan, tetapi ketika ada produk-produk yang tidak ada tekanan, kita nggak perlu taat. Ketika ada tekanannya, kita bukan taat, tapi harus mengikuti keterpaksaan. Nah, begitu. Ya, kalau pajak tetap dibayar. Kayak di pajak banyak kan, pajak kendaraan, apa itu. Ya kalau dia kan kadang-kadang suka ditanya sama banyak tukang, apa petugasnya, ikhlas ya Pak ya? Ya enggak Pak, enggak ikhlas Pak. Mobil-mobil sendiri gue bayar, ya enggak ikhlas. Apalagi ditilang. Ya kalau salah ya soal. Tapi kalau ini ada sokongan kan juga bikin ini kalau nggak bayar misalnya nggak bisa, ini nggak bisa, misalnya ada sokongan itu, kita tidak ikhlas. Gitu. Tapi prosedurnya harus kita penuhi karena keterpaksaan. Ya, maka pajak harus tetap dibayar walaupun kita tidak ikhlas. Dan nanti itu akan dihapus oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah satu tugas diturunkannya Nabi Isa akan turun dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2202. Dan Muslim juga ada bahwa Nabi Isa akan turun, diantaranya ya memerangi Dajjal bersama Imam Mahdi, terus menghancurkan salib-salib, membunuh bayi-bayi dan menghapus pajak. Jadi kalau yang bukan Nabi Isa nggak bisa menghapus. Nggak bisa coba-coba menghapus itu ya. Nah itu tugasnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, wow, saya rasa cukup ya.